Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi bersama Pendeta Drison Ginting. Semoga firman Tuhan bersama Anda hari ini. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan pagi kita pada hari ini Senin 15 November 2021 dengan judul Bajaklah Tanah Kosong. Ayatnya di dalam Hosea 10 ayat 12, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Prinsip-prinsip kebenaran harus terjalin dengan karakter dan kehidupan kita. Kita harus menghargai setiap sinar yang menyinari jalan kita, dan hidup sesuai dengan Allah. Kita harus tumbuh dalam kerohanian. Kita kehilangan banyak berkat karena kita tidak mengambil langkah maju dalam kehidupan Kristen. Para anggota gereja Kristus harus mengumpulkan sinar terang ilahi dari Yesus dan menyebarkannya kepada orang lain. Meninggalkan jejak terang ke arah surga di dunia. Mereka harus menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana dengan sumbu pelitanya dirapikan dan menyala mewakili Kristus kepada dunia. Kita tidak harus puas dengan hal-hal yang lebih rendah dari ini. Kita tidak harus puas dengan kebenaran kita sendiri dan tidak puas tanpa gerakan mendalam dari Roh Allah. Kristus berkata, "Di luar Aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa." Ini menandakan kehampaan begitu nyata dalam kehidupan banyak orang yang membuat kita khawatir karena kita tahu bahwa ini adalah bukti bahwa mereka belum merasakan kuasa pertobatan Kristus di hati mereka. Anda mungkin melihat dari dahan paling atas ke cabang terendah dari pekerjaan mereka, dan Anda tidak akan menemukan apapun selain daun. Tuhan menginginkan kita untuk naik ke standar yang lebih tinggi, bukan kehendaknya bahwa kita harus memiliki kekurangan kerohanian. Saya ingat mengunjungi Iowa ketika negara itu masih baru, dan saya melihat para petani membajak tanah baru. Saya perhatikan bahwa mereka memiliki anggota tim yang banyak dan melakukan upaya luar biasa untuk membuat galian yang dalam. Tetapi para pekerja memperoleh kekuatan dan otot dengan menggunakan kekuatan fisik mereka. Itu akan membuat para orang muda kuat untuk pergi ke ladang-ladang baru dan membajak tanah kosong hati orang. Pekerjaan ini akan membuat mereka lebih dekat dengan Tuhan. Mereka akan mendapatkan efisiensi dan kemampuan dengan menguasai kesulitan dan mengatasi hambatan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, adalah menjadi pekabaran bagi kita pada hari ini. Kita patut untuk menghargai bagaimana Kristus menempatkan terangnya dalam kehidupan kita. Dan kita harus tetap siaga, sama seperti wanita yang bijaksana, untuk kita tetap menyalakan pelita dan bahkan memiliki persediaan untuk minyak. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya menjadi bahagian saudara dan saya. Tinggal sekarang ini bagaimana kita tetap terhubung kepada Tuhan. Karena di luar daripada Tuhan, saudara dan saya tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi jika kita tetap terhubung kepada Tuhan dan bergantung kepadanya, maka kita akan membuahkan hasil yang banyak. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup bersama dengan Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Tuhan untuk semua karya dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah memanggil dan menyatukan kami dengan tubuh Tuhan, sehingga kami berada di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah kami senantiasa menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami berjalan berdasarkan tuntunan kasih-Mu, sehingga kami akan membuahkan hasil-hasil yang akan membawa berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami, dengan memandang dan melihat bahwa Yesuslah yang hidup dalam hidup kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami siap untuk melangkah dalam melakukan segenap kegiatan dan pelayanan di sepanjang hari ini, memberkati umat-umat-Mu dengan kesehatan, sehingga mampu untuk melakukan segenap tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini. Berkatilah kiranya dengan keberhasilan dalam semua usaha tangan pekerjaan yang dilakukan. Juga ya Bapa, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini,
Tuhan kiranya memberkati setiap rumah tangga, supaya melalui kehadiran Tuhan dapat tercipta satu kedamaian, kebahagiaan ya Bapa. Kuatkan dalam iman kerohanian. Hamba-Mu berdoa juga bagi saudara kami yang terbalik dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan pemulihan, berikan kesembuhan bagi mereka Bapa, sehingga bersuka cita kembali, berkumpul bersama dengan anak-anak. Juga kami berdoa bagi negara kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dari pimpinan kami, dari yang tertinggi sampai kepada yang terendah, dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, sehingga umat-umat Tuhan juga dapat terpelihara untuk dapat tetap setia, bebas beribadah, memuji Tuhan. Di samping itu ya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang bersuka cita oleh karena merayakan hari ulang tahun mereka pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau melimpahkan kesehatan dan panjang umur, dan mengisinya dengan roh kesetiaan untuk tetap berada di dalam kebenaran Tuhan, sehingga mereka tetap bersuka cita dan berbahagia. Kiranya berkat yang sama menjadi bahagian umat-umat-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.